Ikan pari air tawar dengan berat 300 kg yang pekan lalu ditangkap nelayan di Sungai Mekong, Kamboja adalah ikan air tawar terbesar yang pernah ada. Kata para ilmuwan, temuan ikan pari ini telah menggeser posisi ikan lele Mekong seberat 293 kg yang sebelumnya ditemukan Thailand pada tahun 2005. Ikan pari raksasa yang diberi nama Christine Borami itu awalnya tidak sengaja tertangkap oleh nelayan pekan lalu di Koh Phraya, sebuah pulau di sepanjang bentangan Sungai Kamboja Utara. Butuh puluhan orang untuk mengangkat ikan pari air tawar sepanjang 4 meter itu sebelum dilepaskan kembali ke sungai. Para peneliti memasang pelacak elektronik untuk memantau gerakan dan perilakunya. Inilah penampakan ikan pari air tawar raksasa yang tertangkap di Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ini adalah ikan pari air tawar terbesar di dunia, teman-teman, dan statusnya sudah terancam punah. Diameter tubuhnya bisa mencapai 2,2 meter dengan berat maksimal mencapai 300 kilo loh. Nemuan pari air tawar raksasa hebohkan Sumatera Utara. Beberapa bulan lalu, dunia dihebohkan dengan penemuan pari air tawar raksasa di Sungai Mekong yang mencapai rekor air tawar terbesar dunia. Sekarang ada kejadian serupa tapi di Sumatera. Seorang nelayan yang biasa nyari ikan di selat air hitam bernama Rifai mengira alat tangkap ikan yang menyangkut di kayu. Soalnya besi tarik kesannya berat banget. Pas selesai diangkap, Pak Rifai auto kaget karena ada seekor pari air tawar raksasa yang nyangkut. Pari ini jelas bukan target tangkapan beliau, karena biasanya beliau ini cuma nyari ikan-ikan kecil. Setelah diperiksa, sayangnya ikan pari raksasa ini sudah tidak bernyawa alias mati. Pak Rifai terpaksa motong alat tangkapnya biar si pari bisa dikeluarin. Setelah sukses dikeluarin, ternyata ikan pari ini punya 2 ekor anak yang akhirnya dilepas kembali ke perairan. Akhirnya, ikan pari raksasa ini dibagikan ke para warga sebagai ikan konsumsi. Para warga berpendapat ikan ini memang sudah sampai ajalnya. Soalnya sudah tua dan dagingnya tidak fresh, jadi mending dimakan saja. Peristiwa ini membuat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP wilayah Meranti langsung memberi edukasi serta sosialisasi tentang ikan pari air tawar atau dengan nama latin Urochimnus polylepis yang dilindungi kepada para warga biar tidak ada lagi pari yang mati. Para warga sendiri mengaku tidak tahu kalau ikan ini dilindungi. Pria ini menemukan ikan pari terdampar di pesisir sungai. Ia menduga bahwa ikan pari itu sudah tak berdaya. Sampai akhirnya ikan pari itu memberikan hadiah sunatan. Lalu, apa yang terjadi? Dibandingkan dengan ikan pari air laut yang memiliki lebih dari 200 spesies berbeda, ikan pari air tawar mungkin lebih sedikit dikenal oleh masyarakat umum. Secara fisik, ikan pari air tawar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan saudaranya yang hidup di laut, dengan tubuh mereka pipi, layaknya piring, dan adanya ekor panjang yang bisa menyengat siapapun. Ini adalah ikan pari sungai ocelot, spesies ikan pari air tawar yang hidup di Amerika Selatan. Tubuh bagian atasnya ditutupi oleh warna krem atau coklat dengan banyak motif cincin berwarna kuning atau jingga di sekelilingnya. Ikan pari sungai ocelot punya kebiasaan unik untuk bermigrasi. Tentunya, migrasi yang dilakukan oleh ikan ini sebatas menyusuri aliran sungai, bukan menuju ke lautan. Istilah untuk kebiasaan migrasi di sekitar air tawar ini adalah potamodromos. Ikan pari sungai ocelot memiliki pola migrasi rutin tiap tahunnya. Biasanya, ikan ini akan bergerak dari satu sungai besar di Amerika Selatan menuju sungai lainnya. Hebatnya lagi, jarak yang ditempuh ikan pari ini saat bermigrasi diperkirakan bisa mencapai 100 km setiap tahunnya. Sebaiknya, jangan ganggu ikan pari ini, sebab sunatnya dapat menyebabkan nyeri, bengkak, hingga bisa lebih parah lagi. Di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu salah satu ikan eksotis, anggun, dan populer di kalangan pecinta ikan hias. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Jika selama ini kamu beranggapan bahwa ikan pari hanya hidup di laut saja, maka itu salah. Karena ikan pari tidak hanya berasal dari perairan laut saja. Ada juga ikan pari yang hidup di air tawar yang cocok sebagai hewan peliharaan di akuarium. Ikan pari merupakan bagian dari keluarga Chondrichthyes yang meliputi 850 spesies, termasuk di dalamnya adalah ikan hiu. Dalam sejarah perjalanan ikan pari, ikan ini telah mengarungi lautan sejak era Paleozoik, sekitar 251 juta tahun yang lalu, yaitu pada masa berkembangnya dari binatang invertebrata laut sampai ikan, amfibi, dan reptil. Pada masa akhir inilah dipercaya ikan pari mulai mengalami perkembangan hidupnya. Ikan pari air tawar atau disebut dengan freshwater stingray ini sangatlah populer dijadikan sebagai ikan hias. Bagi pecinta ikan hias, stingray merupakan salah satu ikan air tawar yang eksotis
dengan julukan sebagai burung akuarium. Ikan pari air tawar berasal dari perairan sungai tropis dan subtropis di bagian Amerika Selatan mulai dari Karibia sampai Argentina. Saat ini, ikan pari air tawar ditemukan di daerah tropis di seluruh dunia dan tersedia dalam berbagai ukuran dan pola. Bahkan, ikan pari air tawar ini dipercaya sangat mudah dibudidayakan di iklim dan perairan Indonesia. Dari segi fisik, tidak ada perbedaan mencolok antara pari air tawar dengan pari air laut pada umumnya. Memiliki tubuh yang pipih dan datar, serta tidak memiliki tulang. Dalam segi postur, ikan pari air tawar lebih kecil ketimbang pari laut. Ikan hias pari air tawar ini dapat tumbuh maksimal hingga panjang 2 meter dan diameter tubuh sebesar 31 cm dengan bentangan sayapnya bisa mencapai 60 cm. Berbicara tentang kepribadian, stingray air tawar sangat menyukai pemberian makanan dengan menggunakan tangan dan bahkan senang disentuh. Namun, waspadalah dengan sengatan stingray. Stingray air tawar mempunyai sengat yang terdapat pada bagian bawah ekornya. Pari dewasa memiliki sengat yang cukup berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Di habitat aslinya, ikan yang terkenal dengan rakus ini memangsa penghuni dasar perairan, yaitu ikan-ikan kecil, udang-udangan, dan kerang-kerangan. Sedangkan sebagai hewan peliharaan, ikan pari bisa diberikan udang yang masih hidup atau ikan-ikan kecil. Selain itu, ikan pari air tawar ini dapat diberikan makanan laut seperti udang atau ikan yang dipotong-potong dan diberikan sehari 2 kali. Kualitas air turut mempengaruhi kesehatan dari ikan ini. Idealnya, ikan pari air tawar dibudidayakan dalam air dengan temperatur 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Ukuran tank akuarium atau kolam haruslah lebih besar agar pari lebih leluasa dalam bergerak. Tidak hanya itu, akuarium juga diharuskan memiliki filtrasi yang luas dengan penambahan substrat pasir yang halus. Ikan pari air tawar siap berkembang biak jika sudah berumur di atas 2 tahun dengan perbandingan 1 pejantan dengan 3 betina. Dalam sekali melahirkan, 1 betina mampu menghasilkan 8 ekor anakan stingray. For your information, ikan pari memiliki sekitar 200 spesies yang ada di lautan dan juga air tawar yang tersebar di berbagai daerah. Bagi orang awam, cara membedakan jenis ikan pari dapat dilakukan dengan melihat corak pada tubuh ikan ini. Di antaranya bintik hitam, bintik putih, corak harimau, dan polkadot. Beberapa jenis ikan pari yang biasa ditemui di pedagang ikan hias adalah ikan pari motoro, ikan pari tiger, ikan pari pure black diamond stingray, ikan pari motif bunga, ikan pari galaksi, ikan pari parnaiba, dan ikan pari super white cross black diamond stingray. Itulah perkenalan kita hari ini dengan ikan stingray air tawar yang juga dijuluki sebagai burungnya akuarium. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan pari air tawar? Dan jenis apa yang akan kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Lihat ikan pari raksasa air tawar yang udah sangat langka. Ya guys, jadi gue mancing di air tawar malah dapat ikan air asin. Tarikannya itu unik banget. Begini ceritanya. Nah, tiba-tiba pancingku itu sangkut. Pas ditarik itu berat banget. Tapi ada getaran kecil-kecil, duk-duk-duk gitu. Aku mikirnya itu udah galah babon. Udah sekian lama akhirnya ikannya menyerah juga, ketarik juga. Rasanya itu kayak narik kantong plastik, tapi ada getaran kecil-kecil, duk-duk-duk ke kiri, ke kanan gitu. Di sini aku malah mikir dapat ikan kecil tapi sangkut di kantong plastik. Tapi ternyata pas naiknya itu aku kaget, aku dapat ikan pari. Aku langsung terheran-heran. Ini aku mancingnya di Sungai Kapuas, airnya tawar. Kok bisa-bisanya ada ikan air asin di sini? Aku nggak tahu ini ikan pari jenis apa. Yang pastinya ukuran segini masih kecil sekali, guys. Kalau ada yang tahu, kasih komen dulu lah. Sedikit berbagi, kalau dapat ikan ini harus hati-hati sama ekornya. Bukan sama ekornya, tapi ada duri di ekornya itu. Kelihatan kan duri di ekornya itu? Pasti kelihatan lah. Pas dibalik badannya itu ternyata bentuknya itu lucu-lucu, imut, gemesin, dan agak menyeramkan. Kayak alien ya, guys. Nah, ini langsung saja aku patahkan durinya. Aman lah ya mancingnya.
Dan ini bagian mulutnya. Pancingku ditelan dalam banget, jadi harus dipotong senarnya. Sekedar informasi, ikan pari itu enaknya dimasak asam pedas. Kalau menurut aku sih, apalagi kalau ukuran kecil kayak gini. Beuh, pasti dagingnya lembut, mantap lah pokoknya. Kalau udah begini, ikan parinya tinggal kita amankan di bawah lantai sampan. Nah, kalau udah masuk di bawah lantai kan aman. Tinggal menunggu masakan emak. Pasti mantap ini.